Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Agung Gede Laras Budi Kusuma, CGP Angkatan 11, akan melaksanakan pra observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Bu Mangsri, yang nanti sebagai objek pengamatan saya saat melakukan observasi. Pagi Bu Mang. Selamat pagi Pak Agung. Hari ini kita akan melaksanakan pra observasi, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu nantinya agar dalam proses pelaksanaan di kelas observasi Bu Mang menjadi lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang kita bicarakan saat ini dan kita siapkan nanti. Jadi dalam kegiatan pra observasi ini ada beberapa hal yang saya mau tanyakan terkait dengan nanti persiapan observasi. Yang pertama, dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang Bu Mangsri ingin capai dalam proses observasi nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang hendak saya capai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan, memahami nilai-nilai Pancasila, simbol Pancasila dan bunyi Pancasila. Nah, peserta didik juga mampu bekerja sama dalam menempel puzzle Pancasila. Ya, baik Bu Mang, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bu Mang sampaikan tadi, yaitu adalah mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran yang Bu Mang sampaikan tadi, area pengembangan apa yang lebih fokus Bu Mang ingin capai dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi, proses, dan konten. Ya, berarti di sana mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian dengan tujuan yang ingin Bu Mang capai, kemudian bagaimana rancangan atau rencana pembelajaran terkait dengan strategi pembelajaran yang Bu Mang nanti gunakan? Ya, strategi yang saya persiapkan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, serta menggunakan alat peraga sederhana berupa poster, kemudian membentuk kelompok sesuai dengan minat dan pemahaman belajar siswa untuk mengidentifikasikan peran dan tugas siswa, serta mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk yang dihasilkan. Ya, terkait dengan rancangan yang Bu Man sampaikan tadi, tadi saya tangkap adalah menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran diferensiasi yang Bu Komang sampaikan tadi adalah proses dan konten. Ya. Nah, kemudian model atau metode apa yang Bu Man gunakan dalam proses observasi nanti? Nah, metode yang akan digunakan yaitu dengan mengamati gambar, memberikan tugas, diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik, menanya, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, bagus sekali Bu Mang terkait dengan model atau metode yang Bu Mang sampaikan tadi. Di sana sudah terlihat bagaimana Bu Mang sebagai guru memfasilitasi anak-anak untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir Bu Mang terkait dengan rancangan yang Bu Mang sampaikan tadi, kemudian dalam proses terakhir yaitu proses penilaian. Nah, proses penilaian atau penilaian apa saja yang Bu Mang lakukan dalam proses pembelajaran yang Bu Mang nanti mau terapkan itu? Ya, penilaian yang saya lakukan yaitu berupa tes tulis dan penilaian sikap. Penilaian tes tulis dan sikapnya. Baik Bu Mang, terima kasih terkait dengan apa yang ingin saya gali. Ini sudah ada semua terjawab. Nah, kemudian saya ingin nantinya dalam proses pembelajaran yang Bu Mang sampaikan tadi itu semua muncul dalam proses pembelajaran. Saya rasa tidak ada lagi pertanyaan yang saya ingin tanyakan terkait dengan persiapan observasi Bu Mang. Jadi nanti saya harapkan apa yang Bu Mang sudah rencanakan itu dapat terjalan dalam kegiatan observasi dengan baik. Nah, nanti setelah kita melaksanakan observasi, ada masih tahapan satu lagi Bu Mang, yaitu tahapan pasca observasi. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu
Semoga apa yang kita rencanakan nanti berjalan dengan baik. Baik Bu Mang, terima kasih atas waktunya hari ini. Baik rekan-rekan semua, itu tadi percakapan pra observasi saya bersama Bu Mangsri. Nanti kita akan bertemu lagi kembali saat observasi kelas mendatang. Salam bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, ketua kelas. Silakan. Berdiri. Siap beri hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Ya, selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Ketua kelas, Aurelian boleh bimbing doa di depan. Teman-teman, kita belajar dalam kabar ini. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Aurelian. Selamat duduk kembali. Ya, sekarang guru absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak sekolah anak-anak? Karena apa? Sakit. Ya, ada lagi? Ya, sekarang guru bertanya bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Tapi senang ekspresinya kenapa pada cemberut? Ya, kalau senang, happy, bahagia, ekspresinya bagaimana? Oke, senyum. Ada yang hari ini kita akan belajar Pancasila tentang apa? Bunyi Pancasila. Ya, sebelum kita lanjut, ya, guru mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib Berkibarlah Bendera siapa yang memimpin ke depan. Oke, Bella. Silakan yang lain anak-anak berdiri ya. Nyanyikan dengan semangat. 1, 2, mulai. Baik, terima kasih Bella. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum lanjut, Bu Guru akan ajak anak untuk bernyanyi lagi. Mau tidak? Ya, siswa kelas 2B apa kabar? Mengajari kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus dan kami paham. Oke, tepuk semangat. Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simbol dan bunyi Pancasila. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang bunyi Pancasila. Bunyi Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5. Ya. Sekarang sebelum kita lanjut ya, kita dulu akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Ya, yang pertama di sana ada apa namanya? Yang mendengarkan guru pada saat menjelaskan. Boleh jaga ketenangan dan kebersihan kelas. Ya, silakan diamati dulu, dilihat, diperhatikan. Ya, di kolong meja, di bawah meja. Ya, supaya tidak ada sampah. Ya, yang kelima. Gunakan kertas sesuai dengan fungsinya. Tidak merobek-robek kertas. Ya, kertasnya dirobek kemudian dilempar ke temannya. Ya, itu akan membuat sampah. Oke, nah selanjutnya Ibu Guru sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ya, Ibu Guru akan berikan anak-anak 10 minute stop. Pernah dengar 10 minute stop? Pernah? Ya, minggu lalu kan pernah Ibu Guru kasih. Ya, nah sekarang silakan ambil posisi badan, ya, yang tegap.
kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Nah, bagaimana rasanya? Ngantuk. Relax? Ada yang ngantuk? Nah, ya, ada yang tidur tadi? Atau hampir tertidur? Ya, tadi dulu lihat ada beberapa yang muak, yang ngantuk, ya Pak ya. Nah, sudah apa namanya? Kita sekarang tepuk ya. Masih ingat tidak tepuk buah jeruk, jambu dan manggis ya, supaya lebih semangat lagi ya. Tepuk jambu, jeruk, manggis, jambu, manggis. Oke ya, semua sudah semangat, sudah fokus ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, obrolan untuk tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu ada peserta didik mampu mengetahui bunyi dan simbol Pancasila. Ya, anak harus memahami bunyi dan simbol sila Pancasila. Yang kedua, itu peserta didik mampu memahami nilai Pancasila. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dalam menempel puzzle. Yang sebentar ada kegiatan ya, kerjasama, kerja kelompok untuk membuat puzzle. Masih Mendengar, mengingat, fokus. ya. Nah, sekarang kita lanjut materi kali ini tentang nilai-nilai Pancasila, bunyi dan simbol Pancasila. Ya. Di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang bunyi Pancasila. Ya, Pancasila itu ada 5. Nah, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu bunyi dari sila Pancasila. Kemudian sekarang simbol. Sila pertama simbolnya bintang. Sila kedua yang kelima itu adalah lambang ya, simbol sila Pancasila. Ya, sudah mengerti? Nah, sekarang kita di pertemuan kemarin Bu Guru sudah melakukan asesmen penilaian. Jadi Bu Guru sudah tahu hasilnya, sudah dapat hasilnya. Anak-anak Ibu bagi menjadi 3 kelompok belajar. Ya, ada yang visual, yang auditori dan kinestetik. Ya, untuk yang visual di sebelah kanannya Bu Guru. Ya, kemudian yang di sini kelompoknya Bella itu kelompok auditori. Kemudian kelompoknya Hans di sini adalah kelompok kinestetik. Ya, sebentar ya, materinya akan Bu Guru berikan secara berbeda-beda. Ya, antara kelompok visual, kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Ya, untuk yang auditori silakan dibaca bukunya halaman 7. Dibuka yang auditori itu anak-anak Ibu suruh untuk membaca bukunya ya, tentang simbol dan nilai Pancasila. Kemudian yang visual ya, yang visual sebentar sudah Bu Guru bagikan bacaan, silakan dibaca, diperhatikan, dipahami dengan baik. Kemudian yang kinestetik
guru berikan poster, ya, poster tentang nilai-nilai Pancasila. Silakan diperhatikan, dicermati dengan baik, ya. Untuk yang auditori, sebentar guru akan tampilkan sebuah video yang tentang nilai-nilai Pancasila dan simbol Pancasila. Ya, silakan sebentar diperhatikan pada video yang guru keluarkan. Yang kelompok lain, yang visual dan kinestetik, jika sudah selesai ya menyimak dan mencermati tugas yang guru berikan, silakan anak-anak boleh juga ikut menonton video yang guru putar. Yang mengerti ya? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari? Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Itu tadi video tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai. Ya, sila pertama tadi lambangnya apa? Sila kedua. Sila dasar negara kita itu apa sih? Dasar negara kita itu adalah dasar negara kita. Pancasila. Ya, anak-anak tahu lagu Pancasila? Udah Pancasila? Udah. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama hitungan ketiga, nyanyikan dengan semangat. Ya, 1, 2, 3. Jaga Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, itu sudah fokus. Ya. Pancasila. Nah, sekarang ya, tadi Bu Guru kan sudah bagi kelompok. Ya, ada yang kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik. Sekarang Bu Guru akan bagikan tugas di masing-masing kelompok. Ya, tugas visual, tugas auditori, dan tugas kelompok kinestetik itu berbeda. Ya, tapi kan ya, kecuali yang auditori. Ya, kelompok yang visual. Ya, silakan kalian buat di sana nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, sila pertama, sila kedua, sampai sila ke-5. Ya, mengerti anak-anak? Ya. Kemudian yang kinestetik. Kinestetik. Silakan didengarkan dulu. Ya. Kalian kerjanya dengan menarik garis. Ya, menarik garis sesuai dengan warna pada simbol sila Pancasila. Mengerti? Kemudian yang auditori. Ya, sebentar dulu akan kasih pertanyaan secara lisan. Ya, jadi anak-anak sebentar langsung dijawab, ditulis di papan. Ya, mengerti? Nah, untuk ke kelompok auditori. Ya, sekarang silakan dengarkan siapa yang bisa menggambarkan lambang sila pertama Pancasila. Sila pertama Pandey.
kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang kelompok kinestetik sudah selesai? Sudah. Ya. Untuk yang kelompok visual tadi tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang dulu akan putarkan kembali tentang nilai-nilai Pancasila sebelum tadi ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Tidak menghargai agama lain, tidak boleh saling tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina, ya. Kemudian sila kedua, saling menghargai. Dasar negara Indonesia. Ya, sila kedua saling menghargai dan menghormati, saling tolong menolong. Kemudian bergotong royong, ya, kerja bakti itu juga termasuk nilai-nilai sila Pancasila. Sila kedua. Sila ketiga, Mengharumkan nama bangsa Indonesia. mengharumkan nama bangsa. Sekarang ibu akan berikan tes speaking. Ya, mau tidak? Semangat, semangat ya. Mau tidak? Semangat. Oke, sekarang silakan semua bangun, ambil posisi di bagian depan ya. Jangan ada yang saling dorong. Kecap sedap tentang merasa manisnya inspirasi, senyum dan bertuah. Mengenal, syukri sudah pasti dan kurang shock. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak masih semangat? Semangat? Siang, malam. Ada siapa? Ya, sebelum kita lanjut ke buat puzzle, ya. Ini apa namanya? Ada grupnya dadu, itu ada gambar. Apa ini? Bintang adalah simbol sila pertama. Kemudian ada rantai. Kedua, kemudian ada pohon beringin.
semangatnya hari ini kita belajar sama-sama. Ya, untuk di pertemuan berikutnya silakan dipelajari untuk materi selanjutnya. Ya, ucapkan selamat pagi. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Agung dan juga Bu Sri. Ya, kembali lagi ya, kita bertemu di PI 5 pada hari ini. Gimana kabarnya Pak Agung dan Bu Sri? Saya baik. Baik ya. Oke, Tian Bu Yeni selaku PP dari Pak Agung hari ini akan mengamati bagaimana proses pasca observasi. Sebelumnya Pak Agung sudah melakukan trial dan observasi. Sudah. Ya, kemudian untuk lembar instrumennya sudah dibawakan. Baik, kesempatan saya berikan kepada Pak Agung untuk melakukan sesi coaching dengan bisa. Ya. Terima kasih Bu Yeni sebagai PP. Perkenalkan, saya Anak Agung Gede Laras Budi Kusuma, CGP Angkatan 11, Kabupaten Badung. Hari ini dalam kegiatan ini saya didampingi oleh Bu Yeni sebagai PP, kemudian Bu Masri sebagai rekan sejawat yang saya amati. Hari ini saya akan melakukan proses pasca observasi, di mana minggu-minggu kemarin sudah melakukan kegiatan pasca pra-observasi, kegiatan observasi, dan kali ini adalah kegiatan pasca observasi. Untuk kegiatan saya akan mulai. Selamat pagi Bu Masri. Ya, bagi Pak Agung. Ya, senang sekali saya bertemu kembali sama Bu Mansri hari ini. Kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kemarin sudah pra observasi dan observasi. Dalam kegiatan pasca observasi ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan apa yang Bu Mansri sudah lakukan saat observasi. Untuk pertama, bagaimana perasaan Ibu dalam proses pembelajaran saat observasi yang Bu lakukan? Ya, terima kasih Pak Agung. Perasaan saya sangat senang dan tentunya saya percaya diri karena sebelumnya saya sudah menyiapkan modul ajar dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Ya, baik. Perasaan Ibu dalam proses pembelajaran senang, ya. Dalam hal senang itu karena dalam melakukan proses pembelajaran Ibu sudah menyiapkan rancangan-rancangan atau skenario yang Ibu mau lakukan saat observasi. Nah, kemudian bagaimanakah perasaan Ibu dalam proses pembelajaran ada supervisornya, ada pengamatnya? Ya, tentunya saya sangat senang dan kemudian senang karena dalam proses pembelajaran itu ada yang akan menilai dan saya bisa yang merefleksi saya dalam kegiatan pembelajaran nanti. Ya, baik. Ibu, perasaan Ibu saat ada supervisor, yaitu saya sendiri, Ibu yakin bahwa di dalam proses pembelajaran saya bukan sebagai penilai, ya, memberikan kritik atau saran dalam proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti. Betul begitu, Bu? Ya. Nah, kemudian kemarin saat observasi itu kan Ibu menggunakan modul ajar. Nah, kemudian bisakah Ibu ceritakan terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu? Ya, di kegiatan awal itu seperti biasa saya menyapa siswa, melakukan absensi, kemudian melakukan persepsi untuk mengkaitkan materi dengan pembelajaran yang akan saya berikan. Ya. Kemudian di kegiatan inti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, di mana saya bagi siswa menjadi 3 kelompok belajar. Ya. Ada yang kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Di kelompok visual itu saya berikan tugas berupa membaca lambang, sila, dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang di kelompok auditori saya berikan mereka tampilan gambar pada video. Kemudian yang pada kinestetik, kelompok kinestetik itu saya berikan tugas berupa poster mengenai nilai, bunyi, dan lambang Pancasila. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan Ibu terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Benar sekali apa yang Ibu tadi sudah sampaikan, itu
sudah sesuai dengan rancangan RPP modul ajar yang Ibu sampaikan. Tadi masih mungkin belum Ibu jelaskan terkait dengan proses penilaian. Ya, Proses saya- penilaian apa yang Ibu lakukan saat observasi itu? Ya, proses penilaian yang saya lakukan itu dengan cara memberikan evaluasi berupa soal yang sesuai dengan materi saat itu, yaitu pengenalan nilai, lambang dan bunyi Pancasila berupa tes tertulis. Tes tertulis. Oh iya. Berarti sudah jelas sekali ya dari proses pendahuluan, kemudian inti maupun proses penilaian dan kesimpulan. Nah, kemudian dari proses itu yang Ibu lakukan itu, adakah hambatan yang rasanya Ibu, oh kegiatan ini yang menghambat? Adakah bisa Ibu sebutkan terkaitan hambatan yang Ibu rasakan saat proses observasi? Ya, ada hambatan yang saya alami, yaitu di mana dari segi waktu untuk menyusun modul ajar dan menyiapkan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Ya. Dari segi waktu dalam menyusun proses modul ajar. Ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah sampaikan terkait dengan hambatan yaitu penyusunan modul ajar. Kemudian adakah solusi yang bisa Ibu lakukan terkait hambatan yang Ibu alami saat itu? Ya, mungkin saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk pembuatan modul ajar dan media pembelajaran. Ya. Solusinya adalah melakukan kolaborasi. Ya, betul sekali Bu Mang, terkait dengan modul ajar yang nanti kita gunakan dalam proses observasi, itu perlu adanya kolaborasi dengan teman sejawat yang setingkat. Bagaimana di sana akan terdapat masukan dari teman sejawat mengenai modul ajar yang kita susun ya sebelum itu dieksekusi. Nah, kemudian yang terakhir Bu Mang terkait dengan kapan kira-kira Bu Mang bisa memperbaiki hambatan tersebut? Nah, saya akan melakukan perbaikan di pertemuan berikutnya dengan materi yang sama. Di pertemuan berikutnya dengan materi yang sama. Ya, terima kasih Bu Mang terkait dengan apa yang saya butuhkan terkait dengan pertanyaan. Bu Mang sudah jelaskan secara jelas sekali apa-apa yang saya inginkan. Nah, kemudian seperti yang Bu Mang katakan tadi, bahwa dalam proses kita mengajar, dalam proses kita menyusun yang namanya modul ajar, sudah pasti kita harus melakukan kolaborasi dengan teman, mulai dari menentukan yang namanya tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran itulah yang menjadi roh kita, anak-anak itu mau dibawa kemana. Nah, ketika tujuan pembelajaran itu sudah kita tentukan, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita menyusun model atau strategi apa yang digunakan dalam observasi itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir perlu juga ada refleksi terkait dengan apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah ajarkan. Tadi Bu Mang sudah sampaikan juga bahwa melakukan kegiatan evaluasi secara tertulis, ya. Nah, baik teman-teman, demikian wawancara saya terkait dengan kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh teman saya sendiri, Bu Komang Sri. Nah, kemudian sebelum kegiatan ini dilakukan, ada beberapa hal lagi yang saya perlu tanyakan terkait dengan rencana pengembangan diri, ya. Baik, tadi Bu Mang sudah sampaikan hal-hal yang menjadi hambatan. Nah, kemudian adakah rencana pengembangan diri yang ingin Bu Mang lakukan dalam waktu dekat sehingga hambatan-hambatan masalah yang Bu Mang hadapi dalam kegiatan proses pembelajaran itu bisa diminimalisir? Ya, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan yaitu mungkin dengan meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti pelatihan mandiri, workshop melalui platform KM, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik Bu Mang, dari apa yang Bu Mang sampaikan terkait dengan aktivitas pengembangan, yang pertama karena dalam proses pembelajaran sekarang kita harus
memberikan proses pembelajaran yang memberikan layanan kepada anak-anak, yaitu sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat anak-anak. Nah, kemudian yang paling sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bu Mang sudah sampaikan tadi bahwa aktivitas pengembangan diri Bu Mang yang ingin Bu Mang lakukan yaitu adalah melakukan kegiatan workshop terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kedua yaitu melakukan kolaborasi, ya. Nah, itu penting sekali Bu Mang terkait dengan kolaborasi itu, sehingga kita mendapatkan masukan yang positif dari teman rekan sejawat. Nah, saya sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri Bu Mang. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama bisa mencerdaskan, membangun anak-anak didik kita sendiri, ya. Terima kasih teman-teman CGP tadi yang sudah observasi mulai dari pasca observasi dan mendiskusikan bersama Bu Mangsri terkait dengan rencana pengembangan diri dari Bu Mangsri. Terima kasih atas waktunya.